Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Seto, tolong dipimpin doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Baik, teman-teman semuanya, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Seto yang telah memimpin doa. Semoga doa kita senantiasa diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi anak semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah, pagi ini sudah sarapan semua ya. Sudah, Pak. Jangan lupa tetap sarapan ya untuk menjaga imun kita biar terhindar dari COVID ini. Jangan lupa juga selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M. Menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan wajib untuk memakai masker. Jangan lupa juga selalu berdoa ya, agar wabah COVID ini segera berakhir dan pembelajaran akan kembali normal seperti biasanya. Kita bisa senda gurau, bisa ketemu, bisa tatap muka, dan mudah-mudahan segera diakhiri. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen dulu. Yang tidak masuk hari ini, Seto ada? Hadir semua, Pak? Oh iya, hadir semua ya. Oke anak-anak, pertemuan terakhir kita sampai pada materi apa ya kemarin? Kelihatannya dinamika atmosfer ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Baik, pada pertemuan pagi ini materi pembelajaran kita dinamika hidrosfer. Akan tetapi sebelumnya saya review dulu materi yang kemarin ya. Atmosfer itu apa sih? Mbak Malvi coba. Lapisan udara, Pak. Iya, betul sekali, lapisan udara. Alhamdulillah masih membuka semuanya. Baik, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Saya izin share screen dulu ya. Pembelajaran pada pagi hari ini kita belajar tentang dinamika hidrosfer. Apa sih itu hidrosfer? Nah, hidrosfer itu adalah hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidros dan hidrologi. Hidrologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidros dan logos. Hidros itu adalah air dan juga logos itu berarti ilmu. Itu secara umum pengertian hidrologi adalah ilmu tentang air atau ilmu yang mempelajari tentang masalah air. Anak-anak sekalian, 2/3 dari bumi ini itu berupa air dan sisanya sepertiganya adalah daratan. Dan yang mendominasi keberadaan air itu ada di laut. Kita lihat persebaran air di bumi. Di laut itu 96,53%, sedangkan yang di darat sisanya hanya tinggal 3-4% saja. Anak-anak sekalian, pernahkah anak-anak pergi ke pantai? Pasti pernah ya, pasti pernah. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah berenang di pantai ya? Saya tidak pernah, di pantai. Sudah pernah minum air pantai, air laut? Tidak, Pak. Oh, tidak. Saya pernah, Pak. Kalau berenang, Pernah, Pak. Di saat berenang di pantai, terus tidak sengaja ininya air laut ini. Rasanya apa, Mbak Mentari? Asin, Pak. Asin ya, asin. Ya, asin. Kenapa sih air laut itu terasa asin? Nah, coba ada yang bisa berikan komentar? Apa sih? Kok rasanya asin air laut itu? Pernah hujan-hujanan? Pernah, Pak. Pernah. Minum air hujan? Tidak, Pak. Tidak ya. Tapi tahu rasanya air hujan kan?
rasanya tawar. Iya, Nah, Pak. yang jadi Tawar. pertanyaan, Iya, kenapa Pak. ya air Iya, laut tawar. itu rasanya asin, kan tetapi air hujan itu rasanya tawar? Ada yang bisa memberikan komentar? Mungkin air laut karena ada garam, Pak. Ada garam, oke, Ya, oke, kapal Mbak Malvi. dulunya Pak ada kapal yang Ya. membawa garam banyak, kemudian kecelakaan dan garam semuanya. Oh iya, pinter Mbak Mentari, nggih. Ada yang lain, ada garam yang tumpah, nggih. Ya. Mungkin ikan-ikannya kencing di laut, Pak. Oh, ikan-ikannya kencing di laut, tambah pinter ya anak-anak sekarang ya. Nggih. Coba sekarang kita definisikan, kita klarifikasi kenapa sih air itu rasanya asin. Nah, ini. Air laut itu rasanya asin itu sebabnya karena yang pertama itu adalah aktivitas vulkan. Vulkan itu apa? Gunung, Vulkan itu Pak. gunung api, nggih, Api, gunung Pak. api ya. Aktivitas vulkanisme yang terjadi di bawah laut dan letusan gunung berapi yang berada di bawah air ya akan menyebabkan kenapa air itu rasanya asin. Air magma itu kan mengandung belerang kan, belerang itu kan rasanya asin sehingga ketika erupsi di bawah laut maka nanti otomatis akan mempengaruhi air laut di atasnya. Oke. Jadi beberapa garam yang terlarut bereaksi dengan batu yang panas dan terpisah dari air sehingga air laut menjadi terasa asin. Mungkin penyebab yang kedua ini ya, juga bisa dipengaruhi oleh daratan. Kenapa bisa terjadi? Kenapa? Karena daratan itu mengandung partikel-partikel garam. Ya, daratan yang mengandung cukup partikel garam dan juga mineral akan memberikan dampak pada aliran air yang menuju ke laut sehingga dapat mempengaruhi rasa pada air laut. Inilah penyebab kenapa air laut rasanya asin. Lah air hujan kenapa rasanya tawar? Nah, ini nanti kita akan jelaskan pada waktu atau proses siklus hidrologi. Kebetulan saat ini di Indonesia khususnya itu rata-rata memiliki saat ini musim hujan. Ya, sebagian besar di negara Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Ya, setiap hari dapat diguyur oleh hujan. Kalau boleh tahu, air hujan itu asalnya dari mana? Air hujan itu asalnya dari mana? Dari laut, Pak. Oh iya, betul. Dari awan, Pak. Dari awan. Oke. Nah, baik, kita masuk pada siklus hidrologi. Siklus itu apa? Siklus itu adalah perputaran. Ya, perputaran sebetulnya jumlah kadar air yang ada di bumi itu kan sama, ya, tergantung daripada perpindahan tempatnya. Lah, perpindahan tempat itu biasa dinamakan dengan siklus hidrologi. Oke, jadi siklus hidrologi itu juga dikenal dengan istilah siklus air. Apa itu? Siklus air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut dengan siklus. Ini bisa dijelaskan siklus hidrologi itu dimulai dari faktor utamanya apa? Air laut. Kenapa? Karena kondisi ketersediaan air itu kan terbanyak di laut, ya. Sehingga faktor utama terjadinya siklus hidrologi itu adalah air laut dan juga peran daripada sinar matahari. Nah, sinar matahari ini ya, menyebabkan penguapan. Nah, penguapan itu ada dua, penguapan dari air laut dan juga penguapan dari darat. Dari laut ini disebut dengan evaporasi. Kalau penguapan dari darat itu mungkin dari tumbuh-tumbuhan atau dari dan lain sebagainya, itu dinamakan dengan transpirasi. Nah, di atas nanti ketika membentuk partikel-partikel air, maka ini ketika ini akan bergabung menjadi
evapotranspirasi. Nah, ketika penguapan ini nanti akan mengalami kondensasi. Ya, kondensasi itu apa? Perubahan uap air menjadi titik-titik air. Loh, kok bisa sampai ke daratan? Ya, nanti akan ada proses adveksi. Apa itu? Angin. Ya, angin. Jadi awan ini terbawa oleh angin sampai ke daratan. Ya, terbawa angin sampai ke daratan sehingga ketika awan itu sampai di daratan kemudian membentuk partikel-partikel air, es, dan kemudian dalam berat tertentu, massa jenis tertentu nanti akan mengalami presipitasi atau turun, ya, pecah menjadi air hujan. Ya. Sebetulnya air hujan itu kan berupa es, tapi kenapa sampai di permukaan kok menjadi air? Lah itu kaitannya tentang apa? Tentang pergesekan atmosfer. Demikian juga ketika ada benda-benda langit ya yang masuk ke atmosfer bumi, harusnya itu benda-bendanya padat, banyak sekali. Akan tetapi kenapa tidak sampai ke permukaan bumi? Itu karena bergesekan dengan atmosfer bumi, sehingga sebelum sampai ke permukaan bumi, benda-benda langit itu sudah hancur duluan. Ya, saya lanjutkan sampai di presipitasi, terjadi air hujan. Lah, air hujan turun ke permukaan bumi, maka nanti akan terjadi 3 peristiwa. Yang pertama langsung air hujan itu turun langsung kembali ke laut. Namanya run off. Ya, lewat mana? Ya lewat jalur sungai, lewat jalur dan lain sebagainya, turun langsung menuju ke laut. Ya. Yang kedua, perkolasi. Ya, perkolasi itu air hujan turun kemudian masuk ke pori-pori tanah, ya, kemudian kembali lagi ke laut. Ya, kembali lagi ke laut. Yang ketiga, peristiwa infiltrasi. Lah, infiltrasi itu air hujan meresap ke dalam tanah, ya, menjadi air tanah atau groundwater yang biasa kita manfaatkan mungkin untuk pertanian, untuk sumur, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Akhirnya akan kembali lagi setelah itu ini akan kembali lagi ke laut penguapan oleh sinar matahari, adveksi perubahan tempat ya oleh angin, kemudian terjadi hujan, turun di daratan lagi kembali ke laut dan seterusnya berputar terus. Itu dinamakan dengan siklus hidrologi. Nah, anak-anak, ini adalah alamat untuk yang sudah saya kirimkan beberapa hari yang lalu untuk bisa dipelajari di rumahnya masing-masing. Ini kaitannya tentang materi ajar pada hari ini, ya. Materi ajar pada hari ini kaitannya tentang hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Sudah dibaca Sudah, semua, Pak. ya? Sudah, Pak. Iya, Sudah, Pak. bagus sekali. Oke, nah, setelah kita mengamati proses terjadinya siklus hidrologi, maka sekarang kita akan mengenal jenis-jenis ya siklus hidrologi. Ya, jenis-jenis siklus hidrologi. Ada siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Ya. Siklus hidrologi pendek itu seperti apa? Pak. Sudah dibaca semua, ya? Sudah, Pak. Coba Seto dijelaskan, tolong dijelaskan ini. Baik, Pak. Tadi seperti penjelasan dari Bapak tadi mengatakan bahwa dalam terjadinya siklus ini ada tenaga matahari. Jadi seperti ini, Pak. Dari gambar itu, akibat adanya pengaruh sinar matahari terhadap permukaan laut, air laut, ini penguapan atau evaporasi. Penguapan air laut tadi akhirnya mengalami kondensasi atau membentuk awan. Awan tersebut pada masanya nanti
ada yang sebagian dibawa angin ke darat, akhirnya turun hujan di darat, yang tetap di atas permukaan laut akan turun menjadi hujan tetap di atas laut. Seperti itu kira-kira Pak. Jadi air laut yang membentuk awan akhirnya mengalami kondensasi, turun hujan tetap di atas laut. Seperti itu Pak, kira-kira siklus pendek Pak. Oh ya, ya, pintar sekali ya. Berarti sudah dipelajari betul-betul ya. Kasih aplaus untuk Mas Seto. Ya, pintar sekali. Kita lanjutkan yang siklus sedang. Nah, ini siklus sedang. Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan? Saya Coba, Pak, Mbak. saya. Oh iya, Mbak Pak. Neti. Ayo, sudah Mbak Neti. Sama kayak Zeto di awalnya Pak. Jadi ada sinar matahari dulu, terus menguap menyebabkan penguapan ya. Jadi menyebabkan penguapan dari badan air dari kemudian ada evaporasi. Sudah evaporasi itu membentuk awan ya, kemudian awan itu mengalami kondensasi, kemudian terbawa angin. Nah, bedanya kalau Zeto tadi hujannya di darat, kalau Zeto hujannya di laut, kalau saya hujannya di darat Pak, gitu Pak bedanya. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Neti, luar biasa penjelasannya. Yang ketiga sekarang siklus pandang. Coba Mas Satria, tolong jelaskan. Ya. Sudah dipelajari toh? Ya Pak. Ya. Dalam tahap siklus hidrologi panjang itu air laut mengalami evaporasi Pak. Lalu penguapan untuk kemudian berubah lagi menjadi molekul gas dan uap. Perubahan yang terjadi ini sendiri mengakibatkan oleh panas yang berasal dari matahari, sehingga kemudian berubah menjadi uap, mengalami tahap sublimasi. Selanjutnya terbentuklah awan-awan berisi kristal es dan menuju tahap apeksi atau perpindahan awan menuju tahap titik selanjutnya. Pada tahap apeksi, awan yang di dalamnya mengandung kristal kemudian akan berubah arah menuju daratan serta mengalami berbagai presipitasi. Setelah adanya presipitasi terjadi, hujan kemudian akan turun membentuk salju dan tidak terbentuk air yang bersatu menjadi gletser. Gletser yang berada di daratan kemudian akan mencair akibat pengaruh suhu dan tekanan. Akibat mencairnya gletser, terbentuklah air yang berjalan menuju aliran air sungai, sehingga membentuk aliran air sungai. Selanjutnya, air yang berawal dari salju ini kemudian akan berubah menjadi gletser dan terbentuk air yang kian bergerak ke laut, arus laut. Saat itulah seluruh air yang telah melewati beberapa tahap siklus hidrologi akan kembali ke laut lagi, Pak. Iya, bagus sekali, pintar sekali ini Mas Satria, ini luar biasa. Oke, nah anak-anak sekalian, setelah kita mengamati proses terjadinya siklus hidrologi, maka sekarang kita akan mengenal jenis-jenis perairan yang ada di darat. Kira-kira menurutmu apa saja sih perairan yang ada di darat itu? Banyak Pak. Apa kira-kira? Apa coba contohnya? Danau. Sungai. Danau, ya. Pak. Danau. Danau. Ya. Terus Mata apa air. lagi? Mata Sumur. air, ya sumur. Air Rawa, tanah Pak. ya Mbak Mentari ya, air tanah. Ada rawa-rawa Pak. Wah, iya betul sekali. Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompok ya untuk mendiskusikan jenis-jenis perairan darat. Ya. Masing-masing kelompok nanti silahkan didiskusikan, silahkan dideskripsikan manfaatnya, manfaat air darat tersebut. Nih, saya bagi kelompoknya. Kelompok 1 adalah membahas tentang air tanah. Ya, tolong nanti bisa dideskripsikan apa sih air tanah itu. Nah, yang kedua, manfaatnya apa terhadap kehidupan. Ini Mbak Malvi, Mas Seto, dan Mas Satria ya, kelompok 1. Terus kelompok 2, Mbak Erda, Mbak Neti, dan Mbak Made ya, membahas tentang sungai. Apa itu sungai dan manfaatnya bagi kehidupan. Dan kelompok 3 adalah danau
Ya, Mbak Mentari, Mbak Samsidat, dan Mbak Anike. Apa itu danau dan berikut manfaat danau tersebut. Saya beri waktu 10 menit, silahkan didiskusikan menurut kelompoknya masing-masing. Silahkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Sudah selesai anak-anak? Kelompok 1 sudah, Pak. Oke, ya. Kelompok 1 ya. Saya presentasi duluan ya. Saya tak stop sharing dulu. Silahkan yang kelompok 1 dulu. Yang kelompok yang lain, silahkan nanti memberikan tanggapan terhadap kelompok 1. Monggo siapa yang mau presentasi kelompok 1? Oke, Mbak Malvi ya. Ya. Ya, Pak, saya, Pak. Oke, monggo Mbak Malvi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai air tanah. Pengertiannya, air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat dari gaya gravitasi bumi, struktur perlapisan geologi, dan beda potensi kelembaban tanah. Untuk manfaat air tanah itu banyak. Air tanah sebagai bagian dari siklus hidrologi atau daur air yang terus berjalan berulang. Air juga berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik, contohnya adalah pada sungai bawah tanah di daerah Kars, Gombang Selatan, yang memanfaatkan aliran air bawah tanah untuk listrik mandiri. Kemudian air tanah berfungsi memenuhi berbagai keperluan rumah tangga, seperti mandi, memasak, minum, dan mencuci. Irigasi pertanian pada sawah petani yang letaknya jauh dari sumber air, seperti pada sungai umumnya, kemudian akan membuat sumur bor untuk mencukupi berbagai kebutuhan air tanaman pertanian. Kemudian, memenuhi berbagai kebutuhan industri yang memerlukan air dalam proses produksi, misalnya pada pabrik tekstil yang memerlukan air dalam pencelupan, industri kulit untuk membersihkan kulit, dan sebagainya. Air tanah juga berwujud sungai bawah tanah dapat menjadi lokasi penelitian alami mengenai sistem hidrologi, biota, dan lainnya. Kemudian air tanah yang berada dalam gua-gua bawah tanah kemudian juga dapat dikembangkan lagi menjadi objek-objek pariwisata. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Malvi dari mewakili dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Silahkan. 1 pertanyaan saja dari kelompok 2 dan kelompok 3. Tidak ada. Sudah cukup ya, berarti sudah baik presentasi dari kelompok 1. Oke, silahkan stop screen, stop sharing. Ya, kita Ya, lanjutkan. Pak. Ya, kita lanjutkan kelompok 2. Silahkan, Mbak Erda, Mbak Neti, atau Mbak Made. Silahkan yang mewakili. Baik, Pak. Saya akan mewakili kelompok 2, Pak. Ya, Mbak Made, silahkan. Saya izin share screen ya, Pak. Ji, monggo. Belum muncul ya, teman-teman. Bentar, baru proses. Ya. Ya, sudah. Sudah muncul di layarnya. Sudah. Silakan. Oke. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil presentasi kami, yaitu tentang sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Nah, manfaat sungai itu berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, sangat banyak sekali manfaat sungai. Yang pertama adalah sebagai sumber mata pencaharian masyarakat,
bisa menjadi alur transportasi juga sebagai tenaga terbarukan untuk pembangkit listrik, untuk menampung dan mengalirkan air hujan, kemudian menciptakan lingkungan yang sejuk, tempat untuk rekreasi, sumber mata air bersih, meningkatkan kesejahteraan mental bagi individu. Misalnya kalau kita lagi stres, galau, bisa mencari inspirasi dari sungai, misalnya mencari ketenangan. Kemudian menjadi pusat atraksi bagi turis asing seperti arung jeram. Dan yang terakhir, manfaat sungai adalah sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Ya, jangan dikeluarkan dulu. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silahkan kalau ada tanggapan dari kelompok lain, ada masalah, boleh ditanyakan kepada kelompok 2. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Di sini untuk manfaat sungai itu ada sumber mata air bersih, Pak. Kita kan tahu kalau Ya, sungai itu kan kotor, Pak. Kok bisa jadi mata air bersih, ya. Pak? Silahkan kelompok 2 coba dijawab. Boleh yang lain membantu, Mbak Neti sama Mbak Erda. Baik, saya mau menjawab sedikit Pak ya, nanti ditambahkan Ya. oleh teman kelompok saya, Neti dengan Erda. Nah, di sini mungkin tidak semua ya, Mbak Malvi ya, sungai itu bisa dijadikan sebagai sumber air bersih, tapi untuk daerah-daerah tertentu, misalnya kayak daerah-daerah yang dekat dengan sumber mata air, misalnya yang aliran sungainya masih alami, masih belum disentuh oleh masyarakat, masih terjaga lah kealamian sungainya, mungkin bisa dijadikan sebagai sumber mata air bersih, tapi hanya untuk sungai-sungai yang hanya untuk sungai tertentu saja. Terima kasih. Selama sungai itu masih alami, airnya pasti masih bersih ya Mbak Made ya. Atau Ya, Mbak ya, Neti, Pak. Mbak Neti mau nambahi? Betul, Pak, yang dikatakan Made. Jadi kita bisa menggunakan air sungai itu biasanya di daerah-daerah hulu yang masih bersih. Kalau di daerah hilir itu jarang sekali digunakan. Tetapi untuk beberapa daerah yang misalnya masih asri, masih pedesaan, itu masih bisa digunakan seperti itu. Kalau air yang kotor itu kebanyakan di kota ya, seperti itu. Iya, terima kasih tambahnya. Gitu ya Mbak Malvi ya, sudah jelas ya? Sudah jelas, Pak. Baik, untuk sementara materinya sampai di situ dulu. Nah, ini untuk sebagai bahan evaluasi, saya kepengen bikin permainan sedikit. Nah, nanti coba dijawab. Ini saya ada beberapa pernyataan, dan pernyataan itu bisa berupa pernyataan benar dan bisa berupa pernyataan yang salah. Ya. Nanti tolong dijawab benar atau salah. Gitu ya, bisa ya? Siap, bisa Pak. Pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama. Coba Mbak Neti, itu pernyataan benar atau pernyataan salah? Benar. Coba kita cek hasilnya. Iya, betul, luar biasa. Oke, pernyataan yang kedua. Coba Mbak Mentari. Benar. Benar, coba kita cek jawabannya. Ceng ceng, salah. Kira-kira yang betul, kira-kira yang benar apa ya? Kira-kira yang benar apa ya? Evaporasi itu apa? Penguapan dari laut. Proses penguapan, Iya, Pak, proses penguapan dari laut. Mbak Mentari ya, salah ya. Tak catat dulu, nanti ada hukumannya. Jangan coklat aja, Pak. Iya, nanti lain waktu karena kita kan baru online ya, baru daring, tidak bisa. Nanti kalau masuk boleh minta. Oke, pernyataan yang ketiga. Seling coba Mbak Made. Benar. Nah, kita cek ya.
Betul ya, luar biasa Mbak Made ini, betul jawabannya. Oke, siap-siap Mas Satria. Ya, ini pernyataan yang keempat. Kan benar apa salah? Salah, Pak. Salah. Coba kita cek kebenarannya. Jreng-jreng. Betul, adveksi itu adalah butiran air yang berbentuk awan bergerak secara horizontal atau digerakkan oleh angin. Mas Satria salah. Ya, oke. Pernyataan yang kelima. Coba Mbak Malvi. Ya, Mbak Malvi. Presipitasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah dan akhirnya menjadi groundwater. Benar, Pak. Benar apa salah? Benar, Pak. Benar. Ya, oke, kita cek. Deng, salah. Yang betul apa kira-kira? Presipitasi itu apa? Ada yang membantu? Presipitasi itu apa? Air hujan. Hujan. Betul sekali, adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Oke, pernyataan yang keenam, coba Mas Seto. Ya, runoff adalah air yang sudah jatuh ke permukaan bumi yang tinggi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai. Salah, Pak. Salah, coba kita cek. Betul ya, Mas Seto salah ya, Mas Seto. Ya, nanti bisa dicoba lagi ya. Oke, terakhir, Siap, Pak, siap. kesempatan terakhir. Ini pernyataan yang terakhir. Infiltrasi adalah proses masuknya partikel-partikel garam ke dalam sehingga air laut berasa asin. Coba Mbak Samsidar. Salah, Pak. Salah ya, coba kita cek. Jeling salah, betul sekali. Oke. Yang betul apa infiltrasi itu? Mbak Samsidar, infiltrasi itu apa? Infiltrasi itu proses masuknya air ke dalam tanah, Pak. Iya, proses masuknya air ke dalam tanah. Oke. Baik, yang salah lain kali dicoba lagi ya. Coba, saya kepengen tadi yang menjawab salah Mbak Mentari, Mas Satria, Mbak Malvi, Mas Seto, ini berikan hadiah kepada teman-temannya berupa nyanyian ya, biar teman-temannya merasa terhibur ya. Satria yang pimpin. Ya Mas Satria, mau lagu apa Mas Satria? Lagu lagu bola itu ya. Oleh-oleh itu aja kan? Oleh-oleh, oke. Ya. Oleh-oleh Oke. ya. Yo, silakan Mbak Malvi di unmute dulu. Ya, silakan ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oleh, Ole, 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 ole. Ole, ole. Semangat semuanya. Oleh. Pak. Ya, Oke, sama. terima kasih. Kasih aplaus Kami untuk jerah, kita Pak. bersama. Salah, Pak. Ya. Ya. Oke. Baik, untuk LKPD pada hari ini bisa silakan dibuka di alamat berikut ya. Nanti silakan dikerjakan atau saya buka dulu nanti mungkin biar ada penjelasan. Ini ya. Nanti tolong ini tugasnya diamati proses hidrologi, cermati gambar tersebut dan tentukan siklus air di bawah ini dan ceritakan proses terjadinya siklus tersebut. Mengulang tadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, bedakan gambar berikut, identifikasikan perbedaan sungai dan danau. Nanti hasilnya bisa dikirim linknya di Google Drive, nanti dikirimkan ke WA saya dengan nomor 0857 12 05 0844 ya. Oke, untuk pelajaran siang hari ini kita cukupkan sekian. Monggo Mas ganti Mas Satria ya dipimpin doa penutup. Ya, terima kasih Pak. Mari teman-teman untuk menutup proses kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Satria. Mudah-mudahan doa ini senantiasa memberkahi untuk kita semuanya. Dan akhirnya saya simpulkan untuk kita bersama, air secara langsung memberikan manfaat kepada kita. Untuk itu, marilah bersama kita jaga kelestarian air agar terus bisa kita gunakan, baik itu air tanah maupun air danau, air rawa maupun air laut, sehingga nanti anak cucu kita bisa memanfaatkan dengan terus-menerus. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.